Hai, halo, assalamualaikum bun mamku dan teman-teman onlineku semuanya. Welcome to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Ira Windari. Dan hari ini aku ajak teman-teman untuk jalan pagi ya ini teman-teman. Jadi biar habis subuh itu nggak ngantuk, mata berat banget. Aduh, ini biar nggak tidur. Jadi kita ajak jalan-jalan ya teman-teman. Ini tuh naik motor ya teman-teman, bukan jalan kaki. Ya iyalah. Oke teman-teman, ini aku jalan-jalan di sekitaran Wonogiri ya teman-teman. Dan ini dari arah desaku menuju ke Bendungan Plaza Waduk Gajah Mungkur. Jangan dibayangkan Plaza itu mall ya teman-teman. Kalau di Wonogiri Plaza itu adalah Bendungan Waduk Gajah Mungkur ya teman-teman. Dan akses jalan ke sana ini lewat dari jalan kampungku itu, dari desa aku langsung ke desa sebelah itu jalannya sudah bagus banget kayak gini. Jadi aku ajakin teman-teman untuk menikmati jalanan yang ada di desa aku ya teman-teman. Dan aku itu masih satu kecamatan juga ya dengan Waduk Gajah Mungkur. Oke teman-teman, ini ke jalan-jalan pagi, jalan-jalan ke arah selatan. Dan ini tuh dengan Pak Su, ini melihat orang-orang mancing ya. Tapi terlebih dahulu ya teman-teman, aku tuh udah nggak sabar sebenarnya, nggak betah juga kalau ikut mancing. Aku paling nggak betah ya teman-teman dengan berdiam diri. Oke lanjut, ini langsung menuju ke arah selatan. Ini melewati kayak hutan-hutan kayak gini teman-teman. Tanamannya itu rimbun banget, hijau banget. Dan sebenarnya aku takut nanti kalau ada ulat ataupun ulat, karena ini naik motor dengan Pak Su. Aku minta untuk segera digaspol aja teman-teman, tapi kata Pak Su nggak mau karena mau menikmati hijaunya pemandangan serta sejuknya udara segar di pagi hari. Oke baiklah teman-teman, aku ikut saja. Dan teman-teman aku semuanya terus ikutin video aku ya teman-teman. Jadi ini tuh video aku VOD ku pertama kali ya, ini jalan pagi-pagi ini. Sayang banget kalau gak direkod. Aku juga kadang bingung mau bikin konten apa, tapi oke ini lanjut perjalanannya. Ini sudah sampai ke desa sebelah ya teman-teman. Dan ini sudah deket banget dengan Bendungan Waduk Gajah Mungkur. Nah nanti aku ajakin teman-teman untuk sekedar melihat atau melintasi kampung yang menurut aku agak unik, karena memang untuk menuju kampung ini tuh nanti harus melewati jembatan kecil ya teman-teman. Kalau dulu adalah jembatan sesek ya, tapi kalau sekarang ini nanti jembatan sudah jadi jembatan beton ya teman-teman. Nah ini tuh ada di kampung sebelah. Dan ini aku melintasi jalanan yang cukup halus ya teman-teman. Jadi di Wonogiri ini alhamdulillah sekarang dengan programnya Pak Bupati ini jalannya udah halus. Tapi ini ada yang agak belum halus ya teman-teman, karena ini adalah jalan arteri ya teman-teman, atau jalan pintas ya teman-teman. Dan lumayan kondisinya pun juga bersih ya. Jadi jangan salfok, walaupun di Wonogiri ada jalan yang seperti ini hanya sebagian kok ya teman-teman. Kalau nggak percaya datang saja ke Wonogiri. Oke lanjut, sambil menikmati pemandangan hijau-hijau seperti ini menyejukkan mata. Apa kabarnya teman-teman? Kapan mau mudik dan bagaimana persiapan mudiknya? Aku mudiknya nanti insya Allah di hari Rabu ya teman-teman, setelah sholat Id ya. Jadi aku mudiknya, kalau aku mudiknya itu ke Rembang ya teman-teman, ke kampung halamannya suami. Dan ini aku masih di Wonogiri karena aku memang asli dari Wonogiri ya teman-teman. Dari salam kenal untuk semua sahabat onlineku. Oke teman-teman, ini sudah mau mencapai daerah yang aku maksud. Ini daerah desa Sendang bukan ya, ini adalah daerah Gudang Kencana ya teman-teman. Ini tuh desa yang letaknya itu menyendiri ya teman-teman, di pulau tersendiri di tengahnya Waduk Gajah Mungkur ya teman-teman. Dan akses menuju jalannya itu cukup bagus juga ya teman-teman. Nah ini yang aku maksud teman-teman. Jadi untuk menuju desa Gudang Kencana ini kita akan melewati jembatan kecil seperti ini. Nah bagi yang nggak berani atau takut, kalian bisa menunggu di sini aja ya. Tapi bagi yang berani uji nyali, yuk lanjut, kita lanjutkan perjalanan sambil kita melihat-lihat desanya dari desa Gudang Kencana ini ya teman-teman. Sebenarnya mungkin ada jalan lain ya teman-teman, karena nggak mungkin kan kalau jalan seperti ini tuh dilewatin mobil. Nah di sana itu Bendungan Waduk Gajah Mungkur yang sering aku sampaikan ya teman-teman, itu adalah monumen ya, dari bukti nyata dari 55 desa yang kemarin harus mengalami transmigrasi ke daerah Sumatera ya teman-teman. Nah cerita tentang sejarah Waduk Gajah Mungkur ini tuh dibangun di tahun 1978 ya teman-teman, dan mulai dioperasikan pada tahun 1980. Pembangunan ini membuat
ada sekitar 41.000 warga yang tinggal di 45 desa di 6 kecamatan di Wonogiri harus dipindahkan atau transmigrasi ya teman-teman ke Sumatera dan sekitarnya. Jadi kebanyakan dari warga yang mengikuti program transmigrasi ini tuh berpindah ke Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan teman-teman. Dan inilah desa Gudang Kencono ya teman-teman yang ada di Kecamatan Wonogiri. Nah warga di sekitar sini tuh semuanya kemarin sudah ikut transmigrasi ya teman-teman. Namun masih ada yang tetap bertahan dan memilih tinggal di sini. Makanya daerah ini menjadi daerah yang unik menurut aku karena terhubung dengan jembatan kecil atau jembatan sesek ya teman-teman. Dan inilah kondisi dengan jalan yang seperti ini, jalan sudah cor ya, menurutku sudah baik juga ya teman-teman. Dan warganya pun di sini rumahnya juga sudah bagus-bagus. Nah aku belum menemukan jalan tembus yang lain ya yang bisa dilewatin mobil. Oke teman-teman, kita keluar dari desa ini dan kita akan kembali menuju ke Bendungan Waduk Gajah Mungkur ya teman-teman dari sisi yang lainnya. Nah dulunya jembatan yang akan kita lewati ini tuh dari bambu ya teman-teman, makanya dinamakan dengan jembatan atau kretek sesek. Nah di sana itu tampak ya Bendungan Waduk Gajah Mungkur dengan tulisannya yang putih dan itu menjadi simbol Wonogiri ya teman-teman. Oke, airnya di sini tuh cukup tenang dan ikannya pun juga banyak, makanya menjadi spot mancing yang paling banyak pengunjungnya ya teman-teman. Ini terbukti nih banyak sekali motor-motor dan ini tuh motor-motor pemancing ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita dari sisi lain Waduk Gajah Mungkur. Nah ini masih ada jalan terabasan ya teman-teman. Sebenarnya jalan di samping itu ini jalan lama ya untuk jalan tembus ke Patung Bedul Deso. Nah untuk yang jalan yang sebelah kanan itu adalah jalan yang baru dan di sana jalannya lebih bagus. Tapi aku pengen lewat sini ya teman-teman. Nah biasanya di sini tuh kalau habis subuh di bulan puasa itu banyak banget yang menikmati atau jalan-jalan di sekitaran Bendungan Waduk Gajah Mungkur ini ya teman-teman. Dan ini akan menuju ke Patung Bedul Deso ya teman-teman. Nah untuk monumen Bedul Deso ini sendiri ini tuh untuk mengenang semua warga yang kemarin pindah atau transmigrasi ke daerah Sumatera dan sekitarnya ya teman-teman. Nah ini kita masih melewati jalanan ini. Biasanya kalau minggu pagi kalau tidak bulan puasa ini banyak sekali yang melakukan kegiatan olahraga di sini ya teman-teman. Ada yang jogging, ada yang jalan santai seperti ini, dan ada juga yang senam pagi di kawasan depan monumen Bedul Deso ya teman-teman. Memperingati atau mengenang Bedul Deso ini, maka di sekitar waduk dibangun monumen Bedul Deso ya teman-teman. Nah itu dia patungnya yang kelihatan di kejauhan itu ya teman-teman. Nah di sana itu ada menggambarkan sebuah keluarga ya teman-teman. Monumen tersebut berupa patung ya, sebuah keluarga yang menggambarkan anak kecil yang memakai seragam, membawa tas dan buku ya teman-teman. Jadi seakan-akan berangkat sekolah gitu. Nah di sebelahnya ada ibu memakai baju kebaya dan rok sedang menggendong balita, dan seorang bapak membawa cangkul, memakai caping dan menghadap ke Waduk Gajah Mungkur. Monumen Bedul Deso ini dibangun tepat di atas tempat pertama kalinya masuk ke Waduk Gajah Mungkur ya teman-teman. Di monumen ini juga ada prasasti yang menuliskan nama orang yang telah gugur selama pembangunan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri ini. Nah Waduk Gajah Mungkur ini menjadi salah satu dari 4 waduk yang terbesar ya yang dibangun di dalam proyek Bengawan Solo. Proyek tersebut dilakukan untuk mengendalikan sifat air sungai Bengawan Solo yang merusak, lalu menjadikannya lebih bermanfaat lagi. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur ini mulai tahun 1974 ya teman-teman, dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 November 1981. Oke teman-teman, kita keluar dari area bendungan dan Patung Bedul Deso, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Nah ini kita sedang melewati komplek PLTA ya teman-teman. Dulunya itu bisa pengunjung masuk ke kawasan PLTA ini ya teman-teman. Tapi untuk beberapa tahun ini sudah dilarang ya teman-teman, dan ini tuh dipagar cukup tinggi. Kemudian
cukup apa ya teman-teman, pokoknya nggak boleh lah masuk untuk pengunjung itu ke kawasan PLTA ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke kampung ini kita harus memutar ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita melewati desa Pokoh Kidul ya teman-teman, desa Pokoh Kidul. Kemudian ini melalui pinggiran dari Bendungan Waduk Gajah Mungkur yang di pinggiran pagar dari PLTA ya teman-teman. Dan ini tuh biasanya juga banyak sekali yang berolahraga di sekitaran sini ya teman-teman. Pemandangan di area Waduk Gajah Mungkur ini tuh sangat bagus ya teman-teman, udaranya segar karena ada di lereng pegunungan ya. Nah, ini teman-teman akan aku tunjukkan di sana itu adalah pintu dari Bendungan Waduk Gajah Mungkur ya teman-teman. Kalau pintu ini dibuka, debit airnya luar biasa akan naik ya teman-teman. Dan biasanya itu pintu ini tuh dibuka kalau bulan atau musim penghujan ya teman-teman, dimana debit air sangat tinggi dan bisa menyebabkan banjir di daerah Sukoharjo dan sekitarnya, sekitar Sungai Bengawan Solo. Nah, di sini saat ini nggak dibuka ya teman-teman karena memang debit airnya cukup ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi teman-teman. Ini di Mbak Menir yang kemarin aku sempat ada acara di sini. Next video akan aku tunjukkan ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ini aku akan menuju ke jalanan kota Wonogiri. Jadi cukup dekat ya sebenarnya untuk Bendungan Waduk Gajah Mungkur ini dari pusat kota Wonogiri. Kita cukup jalan ke selatan, kemudian nanti kita akan diarahkan ke pintu air Waduk Gajah Mungkur. Nah, di situ ya teman-teman ada banyak sekali petunjuk arahnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini aku akan masuk ke pintu bendungan air ya teman-teman. Nah, biasanya ini tuh kalau dulu ini dibuka untuk umum dan kita bisa jalan-jalan sampai di pinggir pintu Waduk Gajah Mungkur. Tapi karena sekarang lagi proses pembangunan seperti ini tuh nggak boleh ya teman-teman, ditutup untuk umum. Nah, ini tuh aku juga cuman ingin apa ya, menunjukkan kepada teman-teman kondisinya pembangunan masih terus berlanjut di pintu air atau PLTA ya di Waduk Gajah Mungkur ini ya teman-teman. Nah, next lanjut, jadi kita balik arah dan kita akan menuju ke arah kota teman-teman. Nah, inilah jalanan utama di Kabupaten Wonogiri ya teman-teman, yang akan menuju ke arah Kabupaten Wonogiri kota kabupatennya. Jadi termasuk kota kecil ya untuk Wonogiri ini ya teman-teman. Nah, terdiri dari 25 kecamatan ya teman-teman di Kabupaten Wonogiri, dan salah satunya ini adalah Kecamatan Wurorejo ya teman-teman. Ini adalah kelurahan ya, Kelurahan Wurorejo, termasuk di Kecamatan Kota di Wonogiri. Oke, lanjut, ini jalanan kota Wonogiri yang masih lengang di pagi hari karena habis subuh kita jalan-jalannya. Mungkin yang lainnya juga pada istirahat ya teman-teman atau tidur. Nah, ini aku mencoba untuk explore atau jalan-jalan biar nggak ketiduran di habis subuh ya teman-teman, karena memang nggak bagus sebenarnya kalau kita tidur itu habis subuh. Tapi sebenarnya berat banget loh teman-teman. Ini aja aku ngerasa mata itu berat banget karena apa, bangun dari sekitar jam 3 ya teman-teman, kemudian sholat malam, benar lanjut menyiapkan makan sahur dan sholat subuh, kemudian berusaha untuk nggak tidur. Kalau biasanya kalau jam kerja, kalau aku saat kerja itu ya nanti langsung bersiap-siap untuk bekerja ya teman-teman, mandi dan siap-siap lainnya. Tapi karena ini tuh udah mulai masuk libur, jadi kadang-kadang kita mencari kesibukan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini masih terus lanjut ke arah kota Wonogiri ya teman-teman. Ini jalanan utama kota Wonogiri itu seperti ini di pagi hari, jadi masih lumayan lengang. Nah, nanti di hari-hari H-1 akan banyak pemudik yang sudah datang di Wonogiri. Jadi kebanyakan warga sekitar Wonogiri ini adalah warga Boro ya teman-teman, yang di Jakarta, Bandung dan Surabaya atau tempat lainnya. Jadi ketika lebaran itu nanti akan ramai sekali oleh pemudik ya teman-teman, jalanan di sekitar kota Wonogiri ini. Nah, ini termasuk masih lengang ya teman-teman karena juga masih pagi hari, dan kemungkinan pemudik itu baru nanti malam akan mulai tiba di Kabupaten Wonogiri. Oke teman-teman, ini aku terus berlanjut akan menuju ke pasar kota Wonogiri, dan ini adalah tujuan aku selanjutnya ya teman-teman. Nah, mau ngapain aku di pasar kota Wonogiri ini, nanti akan aku ajak teman-teman untuk
belanja sedikit ya teman-teman, dan itu ada di video aku selanjutnya. Oke teman-teman, ini aku kemudian lanjutkan saja perjalanan aku. Nah, ini adalah 0 kotanya Wonogiri ya teman-teman, titik 0 terminal kota Wonogiri ya, titik 0-nya. Dan ini biasanya aku naik BRT dari terminal itu ya teman-teman. Dan di sebelah kanan ini adalah tol serba baru ya teman-teman, tol serba terbesar di kotaku Wonogiri. Oke teman-teman, ini pertigaan di depan ini kalau kita ke arah kanan itu akan menuju komplek Bupati atau kantor Bupati Wonogiri ya teman-teman, dan kalau kita lurus kita akan menuju ke arah Solo. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ikutin video aku muter-muter di Wonogiri. Aku ajak dari pagi sampai agak siang ini ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang udah support ke aku sampai menit sekarang ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan selamat menanti saat berbuka puasa di hari ke-28 ini ya teman-teman. Insya Allah nanti malam kita akan tarawih di hari ke-29. Mudah-mudahan puasa kita lancar dan bernilai ibadah yang terbaik ya teman-teman. Selamat juga untuk bagi teman-teman yang akan mudik, semoga nanti semua perjalanannya lancar, sehat semuanya sampai tempat tujuannya teman-teman, dan selamat menanti saat lebaran tiba. Oke, terima kasih, aku cukupkan dulu videoku sampai di sini ya teman-teman. Next kita sambung lagi di video aku selanjutnya. Mohon maaf jika banyak salah kata ya teman-teman. Thank you for watching, bye, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.